kita memulai ibadah kita, pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 4. Nyanyian rohani nomor 4 ayat 1 sampai ayatnya gitu ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat diminta siapkan nyanyian rohani nomor 11 ayatnya yang ketiga kita akan nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Dan rohani 138 ayatnya yang ketiga kita akan nyanyikan setelah kita mendapatkan berita keampunan dosa dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa-dosa kita. Keluaran 34 ayat 9 berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjayalah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu, dan marilah kita berdoa bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya
supaya ternyata Engkau adil dalam bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesesakan aku dipernakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepada. Terima kasih ya Allah, pengakuan yang kami naikkan kepadamu. Bapa kami, jagalah anak-anak-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, atas dasar pengakuan dosa, marilah kita menyambut bersama akan pernyataan Tuhan atas pengakuan dosa kita, sebagaimana firman Tuhan pada pertama Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Di atas pernyataan Tuhan ini, firman-Nya berkata dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jemaat diundang berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan. Atas dasar pengakuan dosa dan atas berita anugerah yang kita terima, maka Allah berfirman, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas pujiannya, semoga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Dan firman Tuhan bagi kita dalam kitab Daniel pasal 2, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Kitab Daniel pasal 2, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih anugerah dan setia membuat kami ada dalam sukacita kami yang besar di hari ini ketika kami menghampirimu. Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada kami tak kala Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan memberikan kami ada dalam sebuah pengampunan dosa di tengah-tengah hidup ini, sehingga kami boleh hidup dalam kasih karunia Allah yang besar itu.
Kami ada dan kami hendak belajar di sekeliling firman-Mu. Tuhan, kiranya kuatkan kami, mampukan kami, ajar kami untuk kami dapat mengenal dan memahami bagian firman Tuhan ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Usir segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu datang menguatkan dan memampukan kami, supaya kami semua menikmati firman ini dan melaksanakan di tengah-tengah hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami, ya Kristus Yesus, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Mimpi Nebukadnezar, ayatnya yang ke-20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan kami mengundang solo majelis untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini sesuai dengan jadwal pelayanan mingguan Sinode GKI di Tanah Papua dalam Daniel pasal 2 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Dengan tema perenungan kita bersama-sama di minggu berjalan ini dengan judul Allah sumber hikmat dan kekuatan. Daniel termasuk dalam rombongan orang-orang buangan yang pertama ke Babel pada tahun 606 sebelum Masehi, dan ia ada di tengah-tengah pembuangan itu dalam sebuah situasi yang sulit. Nama Daniel dapat diartikan dengan hakimku, sebuah nama yang identik untuk menunjukkan keadilan dan menunjukkan sebuah keputusan yang harus diambil di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Dalam Daniel pasal 2 dikisahkan tentang Raja Nebukadnezar yang diliputi ketakutan dan kegelisahan yang berkepanjangan karena sebuah proses mimpi yang membuat dia tidak bisa tidur akibat dari situasi yang dialami itu. Itulah sebabnya dikatakan ia menyuruh untuk memanggil semua ahli nujum, semua ahli sihir, jampi-jampi yang ada di istana. Dipanggil untuk berusaha menjelaskan mimpi yang membuat dia gelisah dan tak bisa tidur dengan tenang. Dan atas semua penjelasan dari para jampi, ahli sihir, nujum, dan semua orang yang memiliki hikmat menurut pandangan orang-orang yang ada di Babel, ternyata tidak ada satupun yang dapat meyakinkan raja dan membuat raja itu bisa tenang di tengah-tengah situasi yang dialami. Daniel dalam keyakinan yang besar dan kokoh kepada Allah Israel, Allah yang memberi kehidupan dan Allah yang penuh dengan hikmat serta kekuatan itu, memberanikan diri menghadap Raja Nebukadnezar, meminta waktu agar dapat menjelaskan mimpi dari raja itu. Sebab Daniel percaya Hananya, Misael dan Asaria, sahabat-sahabat sebangsanya, memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan di tengah-tengah mereka. Allah yang sanggup untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan permohonan setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya dalam keyakinan itu mereka menaikkan doa syafaat kepada Allah Israel yang mampu memecahkan segala macam perkara di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Mereka berpikir dan berkata, letak keberhasilan mereka karena keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Allah. Itulah sebabnya sebelum menghadap raja, mereka mengungkapkan sebuah doa syafaat yang tulus kepada Allah untuk meminta hikmat dan kekuatan kepada Allah supaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Bagi mereka, Allah yang dihampiri adalah Allah yang kudus, Allah yang bersemayam di sorga, Allah yang mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga dalam kekudusan Allah itu mereka percaya pengetahuan, hikmat, dan kekuatan akan diperoleh. Dan Daniel sendiri dapat memberi pengertian, penglihatan dalam mimpi itu. Kita bisa baca pasal 1 ayat 17. Bagi dialah yang kehendak mereka sebagai sumber hikmat di tengah-tengah pergumulan itu. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam ayat 20, Daniel menaikkan pujian Allah semesta alam halik langit dan bumi yang patut dipuji kebesarannya. Namanya dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Sekalipun berada dalam pembuangan dan penindasan Babel, tetapi Tuhan Allah tidak melupakan segala pergumulan dan kehidupan umat itu.
Ia menyertai dan memberi hikmat serta menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka hari lepas hari. Dan itulah sebuah doa syafaat yang diungkapkan oleh Daniel untuk meminta tindakan dan perbuatan Allah di tengah-tengah hidup dirinya. Kemudian ayat 21 sampai 22, kekuasaan kedaulatan Allah terhadap Daniel membuat Daniel sungguh percaya bahwa Allah itu maha tinggi, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah sanggup melakukan segala sesuatu karena Dia mengubah dan dapat menentukan segala-galanya. Dikatakan ayat 21, Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan menggantikan raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Keyakinan Daniel yang begitu besar kepada Allah, maka dia tidak pernah berpaling kepada apapun yang bisa dia lihat sebagai orang atau sosok yang bisa memberi pengharapan kepadanya. Kepercayaan yang besar kepada Allah menuntut Daniel tetap memandang kepada Allah dan menyerahkan segala pergumulan dan segala hal yang ada padanya di tengah-tengah kaki Allah. Dia datang dan terus mengorek hati Allah supaya Allah bisa memandang dia dan menjawab segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 22 sampai ayatnya ke-23, pengakuan Daniel atas jawaban doa inilah yang membuat sebuah syukur dan pujian dinaikkan kepada Allah. Karena bagi Daniel cuma Allah yang pantas dimuliakan di tengah-tengah hidup. Itulah sebabnya dia bilang, Tuhan Allah nenek moyangku, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Pujian tidak diberikan kepada siapa-siapa. Pujian itu hanya diberikan kepada Allah, karena Allah sanggup membuat sesuatu yang tidak terduga. Daniel sebagai seorang pemuda yang mempunyai karakter yang baik, tidak bercela di hadapan Allah dan memiliki sifat yang luar biasa, sehingga dia mampu memperoleh kedudukan yang luar biasa di dalam istana. Padahal ia berasal dari keturunan bangsawan bersama ketiga kawannya, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka mempertahankan kehidupan yang suci di hadapan Allah. Kalau kita baca secara jelas di situ, disuruh untuk masak makanan yang ini, mereka bilang tidak. Dengan keyakinan kami akan makan makanan dengan sayur. Lalu tukang juru masak marah, tapi mereka bilang, biarkanlah kesempatan untuk kami 1 bulan saja. Dan ketika 1 bulan dibandingkan, maka ternyata mereka semua lebih sehat dan lebih luar biasa dari orang-orang yang ada di situ. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika keempat orang ini yang menjadi bagian dari tawanan di Babel, mereka dengan penuh hikmat, dengan penuh kepercayaan yang tulus kepada Allah, datang dan menyerahkan segala persoalan itu kepada Allah. Maka Allah menjawab segala sesuatu yang menjadi keraguan dan pengharapan mereka. Dalam keteguhan itulah Allah turut bekerja melalui raja, diberi waktu untuk mencari makna mimpi dari surgawi. Daniel tidak bekerja sendiri. Bersama ketiga sahabatnya itu, mereka melakukan doa dan permohonan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan betapa hebatnya kuasa doa di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya itu. Sehingga dari bacaan kita Daniel pasal 2 ini, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23,
Ada 3 hal yang sangat penting bagi kita semua sebagai satu persekutuan jemaat. Ketika kita ada dan kita membangun kehidupan di tengah-tengah pergumulan hidup kita hari lepas hari. 3 hal yang sangat penting untuk kita kutip dari bacaan kita hari ini. Yaitu yang pertama, doa sebagai sumber kehidupan. Di dalam doa, kita akan memohon kasih sayang, belas kasihan, berkat, anugerah, dan lain sebagainya. Sebab ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Allah, kita merayu Allah, kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan segala sesuatu yang menjadi kehidupan kita sampaikan kepadanya. Doa adalah segala-galanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya pernah cerita tentang kekuatan doa Dr. Lin ketika dia ada dalam sebuah rumah sakit. Seorang anak yang datang hendak mencuri obat untuk berikan kepada mamanya yang sakit, tapi ternyata itu racun. Dan dalam situasi itu Dr. Lin hanya bilang, mari hanya kita berdoa. Dan ketika berdoa, pas sementara mereka berdoa, anak itu berlari dan dia jatuh. Botol racun itu pecah. Dia kembali dan sementara mereka ada duduk, dia kembali dan dia menangis. Dia bilang obat itu pecah. Mamanya sekarat dan minta pertolongan. Sehingga Dr. Lin mengambil tindakan untuk memberi pertolongan sambil bersyukur karena ternyata kuasa doa itu luar biasa. Yang kedua, Allah yang kita doa dan kita sembah kepadanya pasti akan menjawab segala doa dan pergumulan kita. Allah mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi bagian kehidupan kita ketika kita datang dan meminta kepada Dia. Kita semua punya pengalaman hidup yang luar biasa ketika Tuhan menjawab segala pergumulan hidup kita. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ayatnya yang ke-21 dia bilang, Dia yang mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berkepentingan. Lanjut ayat 22, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Terang dan gelap pun ada dan menjadi bagiannya. Segala sesuatu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan bilang, semua tanaman ini kepada Adam dan Hawa, semua tanaman ini boleh kamu makan, tapi tanaman yang di tengah-tengah itu namanya pohon pengetahuan dan jahat. Pohon segala pengetahuan itu tidak boleh kamu makan. Kalau dalam bahasa asli kita tafsirkan, dikatakan segala sesuatu ini boleh kami makan, tetapi pohon yang segala-galanya ini tidak boleh kamu makan. Pohon pengetahuan itu berarti pohon segala-galanya. Dan Allah itu segala-galanya. Ia akan menjawab kita sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Cuma yang jadi persoalan, kadang-kadang harapan-harapan kita itu sebelum dijawab oleh Tuhan, kita sudah berpikiran yang lain dan lari ke tinggal Allah. Kita tidak pernah bertanya pada diri sendiri, tetapi kita tetap menuntut supaya Allah harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Hari ini Tuhan berdoa minta jawab. Besok kita berdoa minta Tuhan harus jawab. Lusa kita berdoa Tuhan harus jawab. Tapi karena Tuhan belum jawab, ependengkoka. Besok pergi cari dukun kah, cari satu kah, cari yang ini kah, orang pintar kah, lain sebagainya. Itulah kemauan-kemauan yang ada pada kita. Kita tidak pernah menjawab dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan kita, tahu apa yang menjadi terganjal dalam diri kita. Berdoa untuk Tuhan sampai di pintu hati Tuhan atau tidak, atau cuma sampai di jendela saja, atau pukul di tembok saja sampai Tuhan terdengar karena tidak bisa bunyi tembok itu. Itu yang harus kita jawab. Kita ada dalam segala pergumulan-pergumulan kita yang besar, tapi kita pikir semua itu biasa-biasa saja. Lalu kita bermuka manis
dan datang bilang untuk Tuhan sambil sembunyi apa yang ada pada kita. Sehingga benar sekali apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita semua. Kamu ini seperti kuburan, dilihat putih bersih dengan cat yang baik, namun di dalamnya hanya ada tulang belulang. Itu yang ada pada kita. Kita tetap percaya diri dengan segala hal yang kita alami, padahal kita tidak pernah datang dan bilang, Tuhan, saya begini. Tapi saya punya pergumulan ini. Yang kita datang, Tuhan, saya mau begini. Tidak pernah mau bilang kondisi dan keadaan kita masing-masing. Ingat apa yang Yesus sampaikan untuk para murid dalam perumpamannya. Aku berkata kepadamu, seorang pemungut cukai ini yang berhak masuk ke dalam sorga daripada seorang yang katanya ahli agama, ahli Taurat dan lain sebagainya. Sebab dia bilang, Tuhan, saya ini setiap hari bicara tentang Engkau ini jadi itu. Tapi pemungut cukai bilang, Tuhan, aku adalah orang yang berdosa, tidak pantas dan tidak layak. Tapi Tuhan terima dia, karena dengan jujur dia sampaikan apa yang menjadi kebutuhannya kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Allah akan menjawab doa kita ketika dengan tulus rendah hati kita mengungkapkan apa yang harus kita ungkapkan kepada Allah dengan tulus. Jangan menyembuhkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan menyembuhkan apa yang menjadi dilema yang mengganjal hidup kita. Lebih baik jujur kepada Allah daripada membohongi Allah, karena Dia tahu segala-galanya. Dia adalah segala-galanya di tengah-tengah hidup ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, atas segala sesuatu yang dilakukan Allah terhadap Daniel, maka Daniel melakukan puji-pujian kepada Allah. Dia memuji Allah semesta langit, karena Allah itu sumber hikmat dari segala-galanya. Secara rasional saja, Bapak Ibu, anggaplah Tuhan dengan Salomo itu bercakap-cakap. Tuhan datang bilang, Salomo, kalau kau ikut saya, nanti saya kasih kau kekayaan, saya kasih kau segala-galanya, saya kasih kau ini. Tapi Salomo bilang, terhadap Tuhan, kau kasih saya hikmat saja. Tuhan bilang, bah, sama kasih kekayaan dan lain-lain, baru kenapa kau minta hikmat saja? Lalu Salomo bilang, karena hikmat itu adalah segala-galanya. Dan ketika Daniel merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa, dia cuma memuji Tuhan karena Tuhan memberi hikmat itu kepada dia. Karena hikmat itu dapat membuat kita berpikir dan melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika hari ini kita ada dalam sebuah proses pergumulan panjang kita, ketika kita memasuki awal bulan Oktober 2022, kita harus memiliki keyakinan bahwa ternyata Allah sumber hikmat dan kekuatan yang membuat kita harus memandang dan melihat Dia dalam segala pergumulan hidup ini. 12 anak yang akan diteguhkan ke dalam jabatan di gereja di hari ini hendaknya juga menyadari bahwa Tuhan itu segala-galanya. Anda akan pikul salib. Untuk memikul salib, doa itu sangat penting. Jangan sampai pikul salib tapi tiba-tiba buang salib itu karena katanya terlalu berat. Tapi harus terus pikul salib itu karena Dia akan setia untuk memberkati kamu. Doa yang kamu naikkan ketika kamu harus merasa salib yang dipikul itu berat akan dijawab oleh Tuhan ketika kamu akan memikul salib itu. Dan hendaklah kamu selalu bersyukur kepada Allah karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan hidup kita masing-masing. Karena Allah itu sumber hikmat dan kekuatan. Allah sanggup melakukan segala-galanya yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Atas nama persekutuan kami mengundang solo pemuda rayon 4 untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beberapa saudara dan saudari hendak mengaku kepercayaan mereka di tengah-tengah kita, dan 4 di antara mereka akan menerima pembaptisan kudus dewasa, agar supaya atas dasar pengakuannya sendiri dan mereka masuk ke dalam persekutuan dengan gereja dan disambut pada perjamuan kudus, serta turut bertanggung jawab untuk membangun jemaat Kristen. Kita percaya dan mengaku bahwa dalam Kristus Tuhan Allah mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa, dan Ia mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, dan Yesus Kristus itulah kepalanya, dan kita jadi anggotanya. Di dalam pembaptisan kudus dijamin untuk kita bahwa kita disambut dalam perjanjian kasih karunia Allah. Sebab itu kita harus dibaptiskan sebagai anggota Kristus. Pembaptisan itu bagi kita adalah tanda bahwa kita milik dan tentara Tuhan di bumi. Dalam perjamuan kudus itu, Kristus memberi kita roti dan anggur selalu tanda dan meterai tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan. Dan Ia senantiasa menghubungkan kita kepada persekutuan dengan Dia dan seorang dengan sesamanya. Dalam persekutuan dengan Kristus, kita dipanggil untuk
mengaku Dia dengan kata-kata dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memberitakan dan menantikan kerajaan Allah, agar supaya nyata di hadapan jemaat-Nya yang kudus dan menjadi bagian bagi kemuliaan Allah. Kepada saudara-saudara yang dipanggil kepada kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kristus, saya minta saudara-saudara di hadapan Allah dan jemaat-Nya berdiri dan menjawab beberapa soal. Yang pertama, adakah saudara-saudara mengaku dan percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita dan Roh Kudus penghibur yang memimpin kita kepada kebenaran itu? Yang kedua, adakah saudara-saudara mengaku panggilanmu sebagai anggota jemaat yang telah dipilih Allah di dalam Kristus untuk dirinya kepada hidup yang kekal, supaya saudara-saudara berjuang melawan dosa dan iblis, dan oleh kasih karunia Tuhan saudara-saudara mengikut Juru Selamatmu dalam kehidupan dan kematian, serta mengaku Dia di hadapan manusia dan bekerja dengan gembira hati dalam kerajaan-Nya? Yang ketiga, adakah dalam persekutuan dengan Gereja Kristen Injili dan di bawah pengajarannya, saudara-saudara hendak setia di bawah pelayanan firman dan sakramen, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab menurut pemberitaan yang telah saudara-saudara terima untuk membina jemaat Kristus? Apakah jawabmu, Juliet Derby Isir? Apakah jawabmu, Saudari Amelia Adriana Wambrau? Apakah jawabmu, Saudari Yosina Beatrice Gamai? Apakah jawabmu, Desiana Katerina Lestari? Apakah jawabmu, Saudari Ruth Tahrin? Apakah jawabmu, Saudari Selviana Keti Yamlean? Apakah jawabmu, Saudari Aprilia Lailosa? Apakah jawabmu, Saudari Wilvia Patipelovi? Apakah jawabmu, Saudara Rivaldi Ruhulesi? Apakah jawabmu, Saudara Yastis Satis Lois? Apakah jawabmu, Saudara Ananias Carlos Rey? Apakah jawabmu, Saudara Yeheskel Armando Gaspers? Pengakuan saudara-saudara benar oleh Tuhan dan disaksikan oleh seluruh warga jemaat Efata Marabu. Derby Isir, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin.
Amelia, Adriana, Wambrau, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Yosina Beatrice Gamai, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Yehezkel Armando Gaspers, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Di atas alas pembaptisan dan karena pengakuan yang saudara-saudara ucapkan itu, kami memberitahukan dalam persekutuan gereja Kristus bahwa saudara-saudara telah menjadi anggota gereja Kristen di tanah Papua, dan kami mengundang saudara-saudara ke tanah Bidang Tuhan. Dan atas dasar itulah, terimalah berkat. Tuhan Allah pohon segala anugerah yang memanggil saudara-saudara masuk kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Kristus, akan menjadikan saudara-saudara sempurna dan tetap kuat dan beralas, baginya kuasa untuk selama-lamanya. Amin.
Selaku anggota Gereja Kristus, ingatlah selalu bahwa saudara-saudara telah menjadi anak negeri sama dengan orang-orang suci, seluruh rumah Allah, dibangunkan di atas alas para rasul dan nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yesus Kristus, setelah saudara-saudara mendengar pengakuan kepercayaan saudara-saudara ini dan menjadi saksi pembaptisan dari 4 orang di antaranya, dan telah mendengar bahwa mereka diundang kepada perjamuan kudus, kami menyerahkan mereka kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudara selaku anggota yang bersama-sama dengan kita menjadi satu di dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus Kristus, Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Dan sesudah itu kita menyanyi Rohani 79 ayat 1. Dalam persekutuan dengan kerja Tuhan dan segala zaman dan di segala tempat, kita mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Pelangit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup. Tuhanlah kekal kerajaan kita. Syukur bagi Tuhan, karena Engkau membuat kami ada dalam sukacita di hari. Engkau membuat kami merasa bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan Tuhan mendekatkan, mencintai kami dan menunjukkan rahmat-Mu yang besar di hati kami. Karena dengan sukacita, dengan wajah yang penuh dengan berseri, kami boleh ada dan kami menunjukkan betapa bersyukurnya kami ketika Tuhan membuat segala sesuatu menjadi luar biasa di hari. Dalam kesibukan kerja kami, usaha kami, pencarian kami menempatkan waktu ketika kami mendengar bunyi lonceng, kami datang menghampiri Engkau dan menyatakan 1001 syukur kami yang tak terhingga, karena Tuhan membuat kami ada dalam sukacita yang besar. Maka kami datang dengan kerendahan hati menyerahkan seluruh hidup kami kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sebagai bapa keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, pemuda, lanjut usia, janda, muda yang piatu. Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan buat kami supaya kami ada dalam sukacita yang besar karena kasih-Mu yang luar biasa, yang membuat kami selalu bersyukur. Karena ketika kami bekerja, Tuhan Engkau menguatkan kami, menuntun kami, mencari sebuah harapan yang besar kepada kami karena berkat-berkat yang Engkau berikan. Tak kalah pekerjaan kami itu mendatangkan sukacita yang besar kepada kami atas berkat-berkat, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, karyawan-karyawan, buru-buru kasar, petani, nelayan, tukang ojek, supir taksi, penjual sayur, kue, atau dalam usaha-usaha kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan yang besar membuat kami boleh menikmati semua yang Tuhan berikan. Tuhan hadirkanlah berkat-berkat dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah berkat itu mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Dan kami selalu bersyukur karena ternyata tangan kasih setia Tuhan itu membuat kami ada dan menyatakan puji-pujian kami kepada Bapa di surga. Kami datang dan kami bersyukur kepada Tuhan di saat ini. Ketika Tuhan membuat kami ada dan kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan. Kami ada dalam berbagai macam pergumulan kami yang berat. Kami minta Tuhan
dengarlah permohonan-permohonan kami. Jawab seturut kehendak-Mu saja. Berkati warga jemaat-Mu yang tidak mengambil bagian bersama-sama dengan kami di hari ketika mereka dalam kesakitan. Tuhan, Engkau sembuhkanlah mereka dari rayon 1 sampai rayon 4. Tuhan, jamah mereka dengan kasih, mengangkat segala macam beban penderitaan yang mereka derita, dan biarlah bilur-bilur Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka. Berkati yang lemah, yang ada dalam duka, Tuhan hukum mereka, dan yang acuh-acuh terhadap panggilan, Tuhan, Engkau panggil mereka dalam panggilan surga ini. Buatlah mereka dalam sebuah kerinduan untuk modal bergumul dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di hari. Seluruh pendukung liturgis di hari ini yang telah membuat kami ada dan bisa melakukan seni dengan penuh sukacita, pemain orkes Infokus, Rokanto, dua paduan suara solo maupun vokal group, bahkan Bapak dan Ibu Kosta, serta kolektani yang mengatur semua kegiatan-kegiatan pelayanan sehingga semua berjalan. Tuhan kiranya memberkati semua majelis jemaat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini, baik pelayanan yang ada dalam gereja maupun di luar gereja, dalam pelayanan kasih kepada mereka yang mengalami kesulitan. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Biarlah apa yang kami buat di hari ini benar-benar diberkati oleh Tuhan dan menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam pelayanan. Seluruh rencana pelayanan kami dalam jemaat kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam pelayanan ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah unsur-unsur jemaat, bahkan ibadah-ibadah KSP. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah seluruh proses pelayanan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak. 12 anak yang telah diteguhkan di dalam jabatan di gereja, di mana dalam pengakuan mereka akan memikul salib bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati anak-anaknya. Jadikanlah mereka sebagai kekuatan Allah di tengah-tengah dunia untuk menyatakan shalom Allah di tengah-tengah hidup mereka. 4 anak yang telah dibaptiskan dalam keluarga Allah, Tuhan memberkati mereka supaya mereka dalam sukacita karena Tuhan dalam memilih dan menetapkan mereka sebagai anak-anak kepunyaan. Berkati keluarga mereka, orang tua sanak saudara yang bersyukur dan bersukacita di hari ini. Buatlah mereka ada dalam sukacita karena kasih Allah yang besar di tengah-tengah mereka. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau tahu apa yang menjadi harapan kebutuhan mereka. Tuhan senantiasa datang dan membuka telinga, mendengar segala macam harapan, keinginan dan pergumulan-pergumulan mereka, dan Tuhan jawab seturut kasih setia ya Allah. Bapa di surga, semua keluarga kami yang oleh karena tugas, pekerjaan atau usaha atau segala hal yang mereka lakukan, mereka jauh dari kami dengan persekutuan Tuhan. Kami pun berdoa dan memohon Tuhan memberkati mereka. Tuntun sertai dan jaga lindungi mereka. Buatlah mereka dalam sukacita ketika saat-saat tertentu Tuhan mempertemukan mereka dengan keluarga, bahkan dengan kami semua sebagai persekutuan jemaat, untuk memuliakan Tuhan sepanjang kami ada dan kami bisa menikmati kehidupan di hari-hari hidup ini. Bapa di sorga, kami bermohon daripada kiranya Tuhan terus memberkati kami. Ini kami Tuhan, syafaat kami, doa kami. Banyak hal yang kami mau minta kepada-Mu, tapi Tuhan mengetahui segala. Berkati pemerintah dalam memudahkan tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah, bahkan legislatif sebagai wakil rakyat. Tuhan berkati mereka semua. Hikmat dan kuasa senantiasa Kau beri bagi mereka di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Ini kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani 127.
Yohanes 127 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Untuk kita mengakhiri ibadah kita bisa. Ayatnya yang terakhir saya jemput semua bangsa kalian. Pulanglah dengan penuh damai dan sejahtera. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, Allah yang Maha Kuasa adalah Allah Juru Selamatmu. Atas dasar semuanya, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menaungi dengan kasih-Nya yang di dalam Yesus Kristus, senantiasa menyinari gerejanya dan kuasa Roh Kudus, menunjukkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera di tengah-tengah. Amin. Ibadah selesai dan atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat Ephatha Malaung kami mengucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat menjadi keluarga Allah dalam baptisan kudus, selamat memikul salib bersama-sama dengan Kristus menjadi anggota siri gereja di hari ini.
dan Tuhan memberkati.